Oke, selamat malam. Jadi kali ini teman-teman saya akan berbagi sedikit tentang mesin mesin rumput ya. Jadi mesin rumput ini kalau saya pakai biasanya itu dia muter-muter di bagian sini, khususnya untuk yang punya sambungan ya. Contoh sederhananya, bentar, seperti ini. Ya, saya pasang itu ujungnya. Ini di sini baut untuk khusus pemasangannya ya. Bentar, jika sudah, ini kan sudah terkunci. Nah, pada saat biasa digunakan itu biasa muter-muter kayak gini. Nah, itu lihat ya, goyang-goyang kayak gini nih. Yang menahan cuma satu apa ya, satu kayak ya seperti ini yang keluar. Cuma kan dia sejenis kayak besi biasa saja. Nah, gitu ya. Maksudnya goyang-goyang gini ya. Biasanya kita pakai. Jadi itu saya juga biasanya kalau misalnya pakai merasa kurang enak ya, kalian juga merasa takutnya ini copot atau terlepas ini, nah selesai, jelas pasti kaki kena. Jadi awalnya saya maunya ngasih bor di sini sedikit, kemudian saya pakai paku ya, paku seperti ini kita masukkan. Setelah kita masukkan paku, kita ikat dengan karet sehingga paku yang di sini tidak akan keluar. Tapi saya melihat itu terlalu repot. Jadi saya coba bikinkan cara bagaimana untuk menggunakan supaya lebih bagus, kelihatan tidak jelek ya. Jadi saya menggunakan ini sejenis baut. Jadi baut ini ya untuk apa, bekas kipas angin ya, kipas angin macam ini, dinamonya kan biasa kita lepas. Nah, tadinya saya udah, kalau untuk bornya saya menggunakan mata bornya ini ya, bisa dilihat di 3 ya, di 3. Nah, jelas ini kan besar. Nah, jadi pada saat itu pembuatan raknya kita tidak usah pakai alat lain, cukup pakai ini saja. Kita tinggal kasih begini. Maaf ini agak susah nih karena satu tangan saja saya pakai. Jadi putar begini, kemudian balik lagi, putar begini, balik lagi, sehingga dia membuat sejenis drat baru di situ. Nah, maka dari itu kita langsung cari sampai dia mentok tembus ya. Jadi saya perlihatkan. Jadi kerangganya seperti ini kan. Bentar. Ini cuma pakai sorry lubangnya tidak terlalu ini, tidak kena. Nah, itu baru kena. Jadi lubangnya kecil ya, tidak usah terlalu besar, takutnya bisa merusak kita punya ini peralatan. Jadi cukup seperti ini saja. Satu tangan saja nih, jadi agak repot. Pada saat kita pembuatan drat seperti ini, maka jadi cara buatnya seperti ini. Setelah rekat, diputar balik lagi, rekat, putar balik lagi. Lama kelamaan kita putar begitu, otomatis dia akan masuk ini, karena ini kan sejenis besi bukan besi baja pada yang lain. Jadi untuk tembusnya itu cepat sekali. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah mentok. Ini sebetulnya masih mau saya potong ini untuk ujungnya,
saya sedikit lebih ronggang atau usahakan lebih sedikit saja dari besi ini sehingga khas yang di dalam ini tersimpan di sini itu tidak kena. Nah, mungkin bisa dilihat ini ya. Nah, ini sudah tidak goyang lagi nih. Sudah tidak goyang lagi. Nah, sudah enak kita pakai. Misalkan saja ini terlepas ya. Terlepas. Tidak jadi masalah karena masih ada yang ini. Nah, jadi kalau untuk soal di sini kayaknya sudah aman semua ya. Sudah aman semua di sini. Cuma di sini saja dia muter kayak gini biasanya. Ini sudah tidak muter lagi. Nah, jadi tinggal itu. Kita tinggal kurangi sedikit di situ. Artinya biar kita tidak pakai seperti ini ya. Tidak jadi masalah. Cuma kan alangkah bagusnya kalau kita lebih safety. Karena kita tidak tahu sementara potong rumput apa dan lain-lain, karena saya pakai ini ya biasanya untuk pembukaan lahan misalkan atau anak kayu yang sebesar ini, sebesar tangan saya, itu saya biasa babat semua itu. Kadang juga pohon seperti saya ini ya, ini besarnya itu saya babat juga, tergantung dari jenisnya. Kalau agak tebal, kalau agak keras ya saya tidak juga memaksakan. Nah, biasanya kalau tidak pakai seperti ini, kalau kita gas biasanya begini, terputar begini, goyang begini, enggak enak rasanya, kayak mau copot. Apalagi di sini kan sorry maksudnya kayak mau jatuh. Apalagi yang nahan ini saja, ini saja yang nahan. Ini pernya copot, selesai langsung terlempar keluar. Nah, jadi cara untuk pembukanya begini, kita pencet pinnya itu, kemudian kita tarik keluar. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan sudah dibor begitu, usahakan di bagian sini bersih ya, jangan sampai ada bekas kotoran seperti itu ya. Ataupun mungkin di sini, kalau di sini diusahakan disiram pakai air lah, siram pakai air. Kalau di sini secara pengalaman saya, misalkan tidak usah dikasih gemuk, karena kalau dikasih gemuk itu lari, itu yang di tengah itu bisa lihat itu. Nah, itu lari. Kadang-kadang misalnya di RPM tertentu itu ini ya, ini khasnya goyang-goyang seperti ini. Jadi pada saat kita pakai itu rasanya kayak begini, getar itu. Tapi kalau di RPM tertentu biasanya baru normal. Nah, masalahnya ada di sini. Kalau yang seperti ini dia cuma pakai dua saja, dua namanya itu lahar kah. Nah, cuma pakai dua. Ada juga biasa yang panjang itu dia pakainya 4 di Sinta. Cuma kan yang versi seperti ini kan itu dia banyak sambungannya. Misalkan pembelian ini lain, di situ juga lain, tidak sama, di sana juga. Nah, jadi menurut saya cara seperti itu lebih efektif. Dan di sini ya, saran saya semuanya di sini tidak usah pakai oli apalah segala macam, tidak usah. Cukup di bagian sini saja. Di bagian sini. Kalau di situ juga kayaknya tidak usah, karena kalau di kemarin saya kasih oli itu nyerembek sampai ke sini. Turun sampai di sini. Akhirnya kenapa? Di sini licin, yang lahar di dalam itu sudah pindah posisi. Akhirnya pada saat kita pakai gini, goyang-goyang. Nah, rasanya kan sudah
tidak enak lagi dipakainya. Saya kira begitu ya teman-teman. Semoga saja video ini bermanfaat. Saya ini pakai mesin 4 tak, mesin potong rumput. Semoga saja bermanfaat. Bisa jadi safety teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, atau mungkin butuh pertanyaan yang lain seputar mesin potong rumput atau yang lain-lain, bisa komen di bawah. Selagi saya lihat itu pasti saya balas. Ya, terima kasih.